Salam, selamat siang mahasiswa metode penelitian 2 kepemimpinan Kristen. Selamat bergabung kembali dengan kuliah saya. Kuliah terakhir dengan saya, setelah ini Anda akan menulis skripsi metode penelitian 2. Melanjutkan metode penelitian yang pertama kemarin, dan banyak sekali yang harus dibahas, terkhusus dengan proposal yang dulu pernah kalian buat. Dan saya berharap itu bukan sebuah proposal yang asal-asal, tapi benar-benar dibuat dan benar-benar dikerjakan. Hari ini, pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang outline selama 1 semester perkuliahan. Tapi sebelum itu, silahkan videonya di-push dan teman-teman bisa berdoa dulu. Jika sudah berdoa, kita akan melanjutkan perkuliahan ini. Sebelum membahas outline, saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa metode penelitian 2 untuk melihat kembali pencapaian selama metode penelitian 1. Pertama, Anda sudah menulis proposal yang lebih dari 1 halaman yang jelas dan berbagai sumber pustaka. Izinkan saya memberikan beberapa kritikan terhadap proposal yang sudah Anda tulis. Di antaranya yang pertama adalah penggunaan diksi atau tata cara penulisan yang masih semrawut. Di awal paragraf, usahakan jangan menggunakan kata sambung seperti agar, meskipun, walaupun. Untuk awal paragraf ya, kalimat awal paragraf. Dan saya masih menjumpai rekan-rekan belum bisa menggunakan kalimat awal paragraf ini dengan baik. Usahakan kalimat awal paragraf itu kalimat yang solid, subjek, predikat, objek. Juga harus bisa menguasai bagaimana cara membagi paragraf dari satu pemikiran ke pemikiran selanjutnya. Jangan hanya sekedar menulis terus, wah ini saya masukkan paragraf 1, ini 2, bahkan ada satu paragraf itu hanya 1 kalimat. Itu kan sangat tidak mendukung. Jadi rekan-rekan harus mempelajari kembali tentang paragraf, menyusun satu paragraf yang baik dan benar. Dan menyusun satu paragraf itu usahakan dengan sungguh-sungguh, jangan cepat-cepat dan dibaca lagi. Apakah sudah ada kalimat utamanya, kalimat penjelasnya, dan itu satu bangunan satu paragraf itu menceritakan sesuatu yang sudah tepat untuk kalimat utamanya. Nah, kebanyakan rekan-rekan belum bisa menulis ini. Ini bagian yang paling sederhana, belum masuk ke metode penelitiannya, yaitu dalam menulisnya. Jadi, satu paragraf, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, semuanya itu harus saling bergabung. Hubungannya melalui apa? Melalui kalimat utamanya. Kalimat utama bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga di tengah. Tapi saran saya di awal atau di akhir. Itu yang paling mudah sekali untuk membuat satu paragraf. Contoh latar belakang. Nah, teman-teman harus runtut nih dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Jangan sampai paragraf ini berdiri sendiri-sendiri. Harus ada alur ceritanya. Dan pembaca bisa menikmati alur ceritanya. Usahakan Anda itu bercerita, tetapi punya alur. Jangan pernah sekali-kali menulis itu untuk biar kelihatan tebel, biar kelihatan banyak. Tidak. Pembaca pasti akan membaca alurnya. Semakin bagus alurnya, semakin bagus penelitian. Nah, di proposal teman-teman yang sebelumnya itu sudah ya proposal lah, tapi belum ada paragraf yang beralur, paragraf yang baik. Itu kesalahan pertama di paragraf. Kesalahan yang kedua yaitu di kutipan, padahal sudah diingatkan di MPKI dan juga MP1 bahwa kutipan harus memakai Turabian edisi ke-8, titik komanya, bagaimana mengutip buku, bagaimana mengutip jurnal, bagaimana mengutip web dari internet, bagaimana mengutip dari skripsi, bagaimana mengutip dari wawancara. Itu harus jelas. Ini masalah penulisan. Kemudian yang keempat adalah masalah plagiasi. Teman-teman harus benar-benar
mengetahui atau mengetik ulang setiap kata-kata itu. Jangan sampai itu di copy paste. Apapun yang copy paste pasti akan kelihatan kata-katanya. Karena kata-kata itu akan berdiri sendiri dan akan terlihat berbeda dari kata-kata sebelumnya. Jadi orang akan bisa melihat bahwa ini copy paste, ini bukan. Dan juga hati-hati ada softwarenya yang bisa membedakan hal tersebut. Ini masalah penulisan masih banyak yang salah. Kemudian yang paling penting dari penelitian, dan ini semua kesalahan, adalah mencari rumusan masalah. Kita selalu melihat bahwa rumusan masalah itu adalah suatu masalah yang negatif. Contohnya lembang yang tidak aktif, lembang yang malas, lembang yang korupsi, dan yang lain sebagaimananya. Ya, itu benar masalah. Tapi apakah itu bisa layak jadi masalah penelitian? Masalah penelitian adalah sesuatu yang kita kaji mendalam, ada tujuannya, yaitu untuk menyelesaikan masalah itu dan punya manfaat. Contohnya seperti ini, misalnya kita mau penelitian tentang lembang, kita bisa melihat bahwa masalah itu tidak selalu negatif. Contohnya seperti ini, wah, lembang ini distribusinya bagus ya, dan juga lembang ini kok beda dari lembang yang lain, aspek kebudayaannya masih lekat, kemudian orang-orangnya di sana kok nyaman. Harusnya ini jadi lembang percontohan dong, tapi kok tidak ada yang mengekspos. Saya maulah mengekspos, maka akan timbul bagaimana. Nah, itu sudah jadi perumusan masalah. Meskipun positif, bagaimana kinerja lembang dalam melestarikan kebudayaan setempat, itu sudah jadi rumusan masalah. Kenapa? Karena kita melihat bahwa lembang tersebut sangat konsen dengan kebudayaan, sangat baik, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bahwa masalah itu adalah masalah yang positif, tidak selalu masalah yang negatif. Contoh kembali, kita melihat manajemen seperti itu. Kita melihat nih manajemen di Lembang ini manajemennya tidak baik. Nah, dalam penelitian kita tidak langsung bisa menyalahkan lembangnya tidak baik, datangnya lambat, kemudian stafnya juga lambat. Tentunya Anda akan ditolak ketika Anda mengangkat permasalahan seperti itu. Tapi Anda bisa mengganti bahasanya dengan baik, yaitu pengoptimalisasian kinerja. Jadi kalau ada yang salah, bisa dioptimalkan, dan belum tentu yang salah itu benar-benar salah loh. Kalau memang itu kenyataan konteksnya seperti itu, tidak bisa diatasi, misalnya stafnya rumahnya jauh, harus menempuh perjalanan yang susah untuk ke kantor, itu kan harus ada sesuatu yang ditoleransi, makanya perlu penelitian. Maka dalam mengangkat masalah, saya mengajak teman-teman untuk mengangkat masalah yang tidak selalu negatif dan mendiskreditkan suatu lembaga atau suatu institusi. Pergunakan suatu rumusan masalah yang layak untuk menjadi penelitian. Bisa dilihat dari bagusnya, bisa dilihat dari kelebihannya, bisa dilihat dari perbedaannya yang lain. Contoh kepuasan masyarakat dalam kinerja itu sudah jadi satu penelitian. Meningkatkan kepuasan, meningkatkan kreativitas kinerja staf, meningkatkan soft skill mahasiswa IAKN Toraja, itu sudah jadi penelitian dengan masalah-masalah yang nyata. Kemudian dalam membuat latar belakang masih banyak yang menggunakan asumsi. Jadi karena saya tinggal di satu lembang, saya melihat lembangnya tidak bagus, kemudian saya angkat. Anda tidak bisa melakukan hal itu. Anda tidak bisa mengangkat itu menjadi suatu rumusan masalah penelitian, karena itu asumsi Anda secara pribadi. Anda harus melakukan suatu kajian pendahuluan, misalnya dengan menyebar kuesioner atau wawancara beberapa orang untuk latar belakang, maka itu baru bisa dikatakan valid. Wah Pak, menyebar kuesioner itu kan repot, harus ngeprint dan yang lainnya. Anda bisa menyebar kuesioner melalui Google Formulir. Gimana Pak caranya? Belajarlah, lihat di YouTube, banyak sekali caranya. Jadi
Jangan pernah sekali-kali mengangkat rumusan masalah yang berdasarkan dari asumsi Anda, berdasarkan dari observasi Anda pribadi. Dan semuanya itu harus di cross check atau istilahnya ditriangulasi. Kemarin kita sudah belajar kan triangulasi, jadi itu arti pentingnya. Semoga teman-teman catat baik-baik kekurangan-kekurangan proposal ini untuk pengajuan judul harus bisa memenuhi syarat-syarat tadi untuk skripsi di kepemimpinan Kristen, karena nanti saya yang akan menyaringnya. Ya, kita ke outline metode penelitian 2. Di sini ya ini lanjutan dari MP1 kemarin, bahwa rekan-rekan akan diajak untuk melihat jenis penelitian. Ada dua pendekatan, kualitatif kuantitatif kembali, tapi di sini akan banyak fokus kepada jenis penelitiannya. Kita lihat kompetensi CPL-nya, bahwa Anda di sini selama 1 semester mampu mengembangkan penelitian, baik penelitian kualitatif. Ada 3 pilihan: case study, studi kasus, fenomenologis, dan grounded theory. Ada 3 pilihan ini yang biasa sering teman-teman angkat. Ada satu lagi penelitian sosial deskriptif lah. Itu nanti akan saya gabung dengan studi kasus. Nah, dalam studi kasus teman-teman harus mengangkat kasus tersebut, mendalami kasus tersebut, dan melakukan interpretasi terhadap kasus tersebut. Nah, ini uniknya kalau teman-teman mau mengambil studi kasus. Misalnya ada alasan apa di balik satu kebijakan ini, ada alasan apa di balik kasus yang terjadi di sini, dan di situ Anda harus netral. Ingat bahwa semua penelitian harus netral. Anda Anda tidak boleh punya suatu sentimental terkhusus. Jadi Anda harus netral. Anda tidak boleh punya sentimen negatif, sentimen positif, tidak punya. Semua harus netral. Misalnya kita melihat ini, kalau ada kasus pembunuhan, tentunya pasti kita akan melihat bahwa penjahat itu jahat dong. Bahwa penjahat itu sungguh manusia yang tidak beradab. Tapi di situ penulis harus seperti hakim, dia harus netral. Dia harus mendengarkan suara dari jaksa, juga dari pengacara tentang yang terjadi, dan mengusik mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia membunuh, apa kronologisnya, bagaimana motivasinya, dan seterusnya. Sampai dia dapat kesimpulan apakah orang ini bersalah atau tidak. Nah, demikian dalam penelitian Anda juga harus punya suatu sifat yang netral, tidak boleh punya sentimen apapun, baik dalam studi kasus. Jadi kalau Anda nanti mau mengangkat studi kasus, ya Anda harus netral. Dan fenomenologis. Fenomenologis ini adalah cabang dari penelitian psikologi, dan ini sangat bisa untuk penelitian di kepemimpinan Kristen. Anda bisa mengkaji dari penelitian budaya, misalnya fenomenologis budaya tentang Paringi. Berapa orang yang telah menjadi Paringi, kemudian kita melihat bagaimana perasaannya ketika dia menjadi pemimpin, ditugaskan tugas tersebut. Kan banyak tuh penelitian tentang Paringi, tapi kan belum ada yang mengekspos perasaan pribadinya, kemudian masalah-masalah apa, dan kan apa saja tantangannya, kendalanya apa saja. Itu adalah satu penelitian yang mendalam dan sangat berguna. Kemudian grounded theory, ini sangat jarang, tapi kalau ada yang melakukan ini akan bagus. Jadi Anda punya teori dengan teori, dan Anda saringkan teori tersebut. Biasanya ini banyak diambil di penelitian teologi sistematis. Contohnya ya seperti misalnya pengakuan Gereja Toraja tentang mati seutuhnya terhadap antropologi metafisik dan seterusnya. Itu semua penelitian grounded theory. Kemudian dalam CPL yang selanjutnya itu adalah tentang pendekatan kuantitatif. Saya ingin mengajak pada penelitian regresi dan penelitian korelasional, penelitian yang sangat simpel. Jadi kalau teman-teman membuat judul pengaruh disiplin terhadap kekuatan pemimpinan apa, itu ya sebaiknya gunakan kuantitatif. Hubungan ini, kepemimpinan ini terhadap kepatuhan, yaitu korelasional. Jadi korelasional itu hubungan, regresi itu pengaruh. Ada nggak sih hubungannya dan seterusnya. Itu
itu secara kuantitatif. Dan ingat, kuantitatif itu menantang ya, bukan susah tapi menantang. Anda perlu menguasai alatnya saja. Ada 7 pembelajaran. Nanti di sini saya harap kalian bisa membuat 2 mini riset untuk UTS, mini riset tentang penelitian kualitatif, dan untuk mini riset yang kedua tentang penelitian penelitian kuantitatif, regresi maupun korelasi. Ya, mini riset ini menolong Anda untuk nanti dalam menulis skripsi. Kemudian permasalahan yang kedua, ya ini nanti bisa dipelajari peta konsepnya, adalah alokasi. Ya, 2 hal ini yang nanti akan kita ulang-ulang, menyusun mini riset dengan tesis statement yang kuat. Tadi di awal-awal sudah saya tuliskan banyak kelemahan. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan analisis interaktif. Rekan-rekan nanti akan banyak menggunakan analisis interaktif Maltz dan Habermas. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana membuat analisis yang sederhana yang akan sangat penting nanti dalam pembahasan di skripsi. Ya, ini yang akan dilakukan kita selama 1 semester. Ya, demikian perjalanan kita 1 semester. Yang jelas mata kuliah ini tetap masih banyak tugasnya, dan semoga teman-teman bisa mengikutinya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.